Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Magfiratul Ula, NIM 2012110023 dari kelas PAIH. Di sini saya akan menyampaikan mengenai materi kebijakan kurikulum dalam meningkatkan mutu pendidikan agama Islam di Indonesia. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai peta konsep. Jadi yang pertama kita akan membahas mengenai metode, yang kedua mengenai kajian teori, ketiga hasil, dan terakhir yaitu keempat kesimpulan. Yang pertama mengenai metode. Metode yang saya gunakan dalam penelitian mengenai analisis kebijakan kurikulum dalam meningkatkan mutu pendidikan agama Islam di Indonesia adalah metode studi kepustakaan atau library research. Studi kepustakaan atau studi literatur adalah kegiatan pengumpulan data dari berbagai sumber bacaan. Jadi metode ini bersangkutan dengan judul yang saya analisis. Mengenai kajian teori, kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah tertentu. Tetapi kebijakan itu sering dipertukarkan dengan cara penggunaannya, seperti istilah lain yaitu program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, dan standar. Tetapi mempertukarkan istilah kebijakan adalah suatu hal yang keliru, karena pada dasarnya kebijakan itu dipahami sebagai satu arah untuk melakukan sesuatu. Kurikulum yang tertuang dalam Undang-Undang Sikdiknas Nomor 20 Tahun 2003 adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Mutu pendidikan merupakan dua istilah yang berasal dari mutu dan pendidikan, artinya menunjuk pada kualitas produk yang dihasilkan lembaga pendidikan atau sekolah, yaitu dapat diidentifikasi dari banyaknya siswa yang memiliki prestasi, baik prestasi akademik maupun yang lain, seperti lulusan relevan dengan tujuan. Pendidikan bermutu lahir dari sistem perencanaan yang baik, dengan materi dan sistem tata kelola yang baik, dan disampaikan oleh guru yang baik dengan kemampuan pendidikan yang bermutu. Yang ketiga yaitu mengenai hasil. Dari hasil penelitian yang saya temukan ini menghasilkan temuan bahwa pengembangan kualitas kurikulum harus mempunyai kemampuan kemandirian dalam meningkatkan mutu pendidikan. Tentu saja kemandirian yang dimaksud harus didukung oleh sejumlah kemampuan, yaitu kemampuan mengambil keputusan terbaik, kemampuan memajukan sumber daya, kemampuan berkomunikasi secara efektif, kemampuan memecahkan persoalan sekolah, kemampuan adaptif dan kemampuan antisipatif, kemampuan bersinergi dan berkolaborasi, dan kemampuan memenuhi kebutuhannya sendiri. Segenap kemampuan tersebut digunakan secara maksimal untuk melakukan suatu perubahan menuju kebaikan. Kurikulum yaitu suatu komponen yang sangat menentukan dalam suatu sistem pendidikan. Karena itu, kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan dan sekaligus sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran pada semua jenis dan jenjang pendidikan. Hal ini berarti bahwa kurikulum tidak hanya sebatas upaya untuk mengembangkan pendidikan, tetapi dalam upaya untuk membina peserta didik dengan segala potensi yang harus dikembangkan. Mutu pendidikan adalah salah satu asas pembangunan sumber daya manusia atau SDM yang sangat perlu dalam membentuk suatu negara. Justru bisa dikatakan bahwasannya masa depan suatu negara terletak atas adanya pendidikan yang bermutu saat ini. Pendidikan yang bermutu hanya dapat tumbuh apabila ada lembaga pendidikan yang bermutu. Mutu pendidikan harus diupayakan untuk mencapai kemajuan yang dilandasi oleh suatu perubahan. Mutu dalam pendidikan memang dititik tekankan pada pelajar dan proses yang ada di dalamnya. Untuk memperbaiki mutu pendidikan, maka harus dipahami mengenai konsep mutu. Menurut pandangan sosiologi, pendidikan bermutu adalah pendidikan yang bermanfaat terhadap seluruh masyarakat, dilihat dari berbagai kebutuhan masyarakat, seperti mobilitas sosial, perkembangan budaya, pertumbuhan, kesejahteraan, dan pembebasan kebodohan. Yang terakhir keempat yaitu mengenai kesimpulan. Berdasarkan pemaparan pada pembahasan, maka ada beberapa hal yang perlu disimpulkan.
bahwa upaya yang dilakukan dalam meningkatkan mutu pendidikan yaitu dengan membuat input yang baik dalam menyiapkan visi, misi, dan tujuan pendidikan. Maka dimulai dari sumber daya manusia atau SDM, yaitu rekrut guru yang profesional di bidangnya. Proses pembelajaran pendidikan agama Islam berperan penting dalam kesehariannya dengan mengadakan pengalaman langsung ataupun praktek, dan lembaga pendidikan yang memiliki amanah untuk mencetak generasi yang berkompeten. Maka dengan cara ini, kebijakan kurikulum pendidikan agama Islam di Indonesia akan mengalami berbagai perubahan, baik secara kualitas maupun kualitas. Sekian dan terima kasih. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga materi yang bisa saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.